Ulun berusaha pentol. Berusaha pentol. Ya, Ya. berusaha pentol ini berjalan sekitar 4 tahun lebih lah. Ternyata politik ini mempengaruhi sendi kehidupan Om. Artinya sampai hal yang kecil pun sangat dipengaruhi politik. Bujur. Jadi kalau kita kada ngeh dengan politik, mohon maaf, kita akan tinggal zaman lah. Lagi. Oke, sebelumnya, kenapa jadi Demokrat yang pengen pilihkan? Padahal ini belum berpartai kan? Waktu pian gabung di tim ses lah, biasanya tim ses nih. Iya. Di tim pemenangan Pak Abdul Hadi itu kan belum ada partai pian. Iya, betul. Setelah itu pian pilih Demokrat tuh kan. Ini waktu ini kan Demokrat nih. Kenapa jadi Demokrat ini pilih? Padahal banyak pilihan partai tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Parlementaria bersama saya Muhammad Aditya Haryadi. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Pak Dewan, Pak Saiful Arif dari Praksi Demokrat. Terima kasih. Dapil 1. Nah, Dapil 1 ini meliputi Paringin Selatan dan Lampihong. Nah, jadi kakawanan orang Lampihong, sidin asli Lampihong nih lah. Nah, orang Paringin Selatan jangan takutan barawan non sidin. Nya biasanya palah yang kita pikirkan nih kan di anak muda ini takutan barawan non dewan nih. Selain segan kan, oh ini dewan ini kada ini kita barawan. Padahal kada sama dewan kayak itu ya lah. Betul. Mobil khusus sidin nih ulun kenal lawan sidin nih alhamdulillah lawas. Jadi ulun beli kuliah sudah disambut lawan sidin, dilajari sidin macam-macam nih. Mobil khusus tentang bisnis ya Pak. Siap. Nah, jadi kita ini hendak lebih kenal, lebih dekat nih kan. Jadi kada hanya ulun kita yang terinspirasi dari pian ini. Ulun harap kawanan ulun dan masyarakat kita ini terinspirasi lawan pian ini. Amin. Sebelum pian terjun ke politik ini, sebelum pian ini sebagai apa itu Pak? Bisa pian ceritakan lah dulu masa lalu pian nih. Siap Bang Adit. Ulun ini sebenarnya aslinya orang Awayan. Asli Awayan. Kelahiran Awayan. Cuman babi ini di Lampihong. Permaisuri di Lampihong nih lah. Ya, kebetulan jadi orang Lampihong tahun 2004 ulun menikah langsung diam di Lampihong. Waktu itu ulun masih begawi di sebuah perusahaan perbankan milik BUMN lah. BUMN, siap. Jadi masa lalu ulun pernah jadi sebagai karyawan di perusahaan. Di sana ulun sampai tahun 2012 mengabdi di perusahaan. Dari 2005 tuh? Dari tahun 96 akhir. 96 sampai 2012? Iya. Lawas. Itu 16 tahun lah masa kerja di perusahaan BUMN, Ampun Negara. Setelah alumni nih dari sana, ulun berusaha pentol. Berusaha pentol? Ya. Berusaha pentol ini berjalan sekitar 4 tahun lebih lah. Waktu itu ulun maulah pentol ini dalam dalam kerangka UMKM Bang. Karena waktu ulun begawi di perbankan dulu, ulun setiap hari itu bertemu lawan pengusaha-pengusaha kecil lah. Dan ulun tertarik berusaha jadi pengusaha ini karena melihat duit yang berputar di daerah kita itu dari UKM loh Om. Bukan dari besar lah. Duit yang di bank tuh banyak dari UKM sebenarnya. Menurut ulun potensinya ganal nih kalau kita berusaha UKM lah. Habis ulun jadi pengusaha pentol itu ulun lalu ditawari lah oleh bersama perusahaan lah, oleh perusahaan Adaro itu menjadi mitra CSR untuk membina UKM-nya. Mungkin menurut CSR Adaro itu ulun memiliki usaha yang mungkin beda lah dengan manajemen UKM biasa lah. Karena mungkin pun UKM ulun kan usaha pentol itu punya sistem cabang. Dulu tuh sampai 40-an lebih cabangnya sampai menyebar ke daerah tetangga lah. Daerah tetangga. Benua 6 nih lah. Benua 6 lah khususnya. Benua 6. Sempat buka cabang juga ke Banjarbaru waktu itu kan. Menyerang ke Banjar nih kan. Ekspansinya gigilan ya lah. Waktu itu ada mau mencetak pengusaha seperti itu Om. Ini mungkin kita bicara ekonomi lah. Balangan ini
dulu itu terkenal dengan ya pengusahanya yang kayak ini dari usaha kontraktor, dari mungkin jual tanah tambang, mungkin lah di zaman itulah. Di zaman itu, iya. Nah, ya mungkin Adaro pengen melihat nih usaha UKM yang bisa menyerang pasar luar kan nih lah. Nah mungkin dari waktu itu profilnya ada banyak yang bisa seperti itu. Nah termasuk pun ulun waktu itu udah mulai merambah ke beberapa kabupaten lain. Adaro minta ulun CSR lah untuk membina UKM binaannya supaya sama kayak ulun juga. Biar melenting nih lah. Ya bisa mengekspansi keluar daerah juga. Artinya jangan berharap di tanah tambang ya lah mah sugihnya kan. Alhamdulillah ulun mulai 2014 sama jadi konsultan itulah. Jadi mitranya CSR sampai 2020. Oh, lawas tuh juga. 2020 itu kenapa ulun off karena ada COVID. Ini COVID nih kendalanya COVID lah. itu waktu itu menjadi halangan untuk program Adaro itu dulu kan beberapa bidang lah. Akhirnya mereka fokus ke kesehatan karena COVID itu membutuhkan fokus yang lumayan. Programnya off dulu. Nah di saat itulah ulun nganggur. Nganggur. Artinya kegiatan di luar sudah kada banyak lagi. Usaha karena waktu itu udah pakai sistem, ulun kada lagi terjun langsung. Ya, jadi sistem sudah bekerja nih. Nah, jadi duit datang seorang berarti. Ulun kekurangan gawian. Ya, tapi duit alhamdulillah walaupun kada banyak ada lah, walaupun kada banyak. Cukup nukar pajero aja lah. Alhamdulillah. Nah, di saat itulah ulun ditawari oleh tim pemenangan Pak Abdul Hadi untuk bergabung dalam tim Sidin. Karena ulun memang gak ada kegiatan nih lah. Dan ulun melihat dunia ini dunia yang baru bagi ulun. Karena asal muasal masuk politik nih? Iya. Ulun melihat kenapa ini banyak orang di politik inilah. Iya. Memang di awal banyak yang negatif dengan politik lah. Walaupun Bahari juga karena kada kenal merasa ini namanya lah. Apaan sih dia anak muda itu kan. Mungkin kada menarik lah sebagian orang. Tapi setelah ulun bergaul dengan Pak Bupati sekarang inilah, dengan tim beliau, dengan orang-orang partai, ternyata politik ini mempengaruhi sendi kehidupan Om. Artinya sampai hal yang kecil pun sangat dipengaruhi politik. Bujur. Jadi kalau kita kada ngeh dengan politik, mohon maaf, kita akan tinggal zaman lah. Dan ulun melihat dengan sumber daya yang ada, ulun pikir ulun bisa lebih banyak berkiprah kalau ulun di politik. Dibandingkan ulun fokus di usaha satu aja nih. Mungkin di usaha di bidang tadi sudah bisa jalan, tapi menurut ulun lebih besar manfaatnya kalau kita di politik. Nah, sesuai bidang masing-masing. Alhamdulillah setelah Pak Bupati kita kemarin terpilih kan, beliau dilantik, ulun memilih hari ini beberapa pilihan partai kan, dan ulun hanya bergabung dengan Partai Demokrat dengan tujuan bagaimana caranya mengembangkan potensi daerah kita untuk lebih baik lagi. Oke, sebelumnya kenapa jadi Demokrat yang pengen pilihkan? Padahal ini belum berpartai kan? Waktu Pian gabung di tim ses lah, biasanya tim ses nih. Di tim pemenangan Pak Abdul Hadi itu kan belum ada partai Pian. Iya, betul. Setelah itu Pian pilih Demokrat tuh kan. Ini waktu ini kan Demokrat nih. Kenapa jadi Demokrat ini pilih? Padahal banyak pilihan partai tuh. Sebenarnya sederhana aja, karena lebih dulu pembakal studi yang mengontak ulun. Yang lain terlambat ya kira-kira. Jadi pembakal studi ini curi start duluan nih lah. Artinya sudah melihat potensi Pian dari awal nih. Kayaknya. Jadi waktu itu pembakal studi yang mengontak ulun. Gabungkah ajar ke Demokrat. Ulun kayak apa nih ceritanya, aku gak ada pernah di politik juga kan. Beli bismillah lah kalau memang niatnya untuk membangun daerah, membangun masyarakat, dan Pak Maksud ini punya visi yang menurut ulun luar biasa bagus, dan ulun kayaknya sepakat dengan visi Sidin, ayo sama-sama membangun Balangan kan lewat partai. Ulun pikir mungkin ini jalan garis tangan ulun lah, yang dulunya mungkin gak ada pernah berhubungan dengan politik, tapi setelah kesininya, kita memang harus ikut politik. Itu tahun berapa Pian gabung tuh? 2022 kalau salah. 2022 gabung lah. Itu artinya belum pemilihan lagi betul. Menuju pemilihan nih lah. Betul ya. Betul. Oke, lanjut. Jadi, nah ini tantangan kita tuh memang di politik ini karena orang baru lah. Siap. Jadi perlu belajar juga dengan senior, dan harapan ulun ikut politik ini memberi manfaat lah ke orang banyak. Itu sih harapan ulun. Ulun berharap juga anak-anak muda, ayolah ikut ini bergabung dalam partai manapun, partisipasi ini kan, ikut andil juga, ngalah dengan politik karena ya jabat satu harga acan tuh dari politik bahasanya nih. Kalau kita kadang ngah ya lah, di situ kita akan itu harapan ulun. Jadi kawan-kawan anak-anak muda, siapa lagi nih yang membangun Balangan ya lah, selain
Tapi kalau memang di bidang lain mereka juga pengen berkiprah juga ada masalah sebenarnya. Nah, tapi jangan lupa politik ulun. Jangan lupa juga politik ya lah diikuti juga biar mereka minimal lah masalah politik. Cuma ada satu pertanyaan nih di benak ulun kan, kayak apa caranya menepiskan bahwa politik itu lebih banyak positifnya. Tadi kan pian sampaikan tuh juga kan, ulun pas anugin juga memandang negatif gitu aja pian kan, tapi setelah ngobrol, diskusi, akhirnya ulun dapat konklusi ya pian kan bahwa politik itu bagus gitu. Nah anak muda hari ini pasti politik wara aja kan. Nah itu kayak apa tuh caranya sekira kita itu tertarik? Ulun dulu mikir gini, mas sederhananya lah. Jadi ulun Nabi kita aja, Muhammad pun Muslim lah. Siap. Nabi Muhammadnya kan berpolitik secara walaupun ada dua partai biasanya nih. Secara garis besar kan. Juga. Artinya orang yang kita panggil pun memberikan contoh juga beliau ya lah. Tapi cara beliau mungkin beda dengan cara kita. Menurut ulun karena beda zaman lah, mungkin berbeda juga cara berpolitiknya. Tapi dengan secara besar kan sama nih kita mencapai tujuan seperti apa. Kita ingin mendapatkan tujuan bersama kan untuk pembangunan yang lebih baik. Ulun pikir tergantung masing-masing lah caranya seperti apa. Kalau memang cara kotor sebenarnya bukan cuma politik lah. Dimanapun dia lah, kalau memang cara kotor ya kotor juga kan ya lah. Tergantung kita juga, tergantung kitanya. Tapi ya tergantung kawan-kawan juga nih ulun. Kalau memang berniat ke politik, ayolah untuk membangun daerah. Ya, artinya harus melek politik European tadi lah. Jangan takut untuk gabung ataupun mengetahui sisi-sisi lainnya tuh. Dan alhamdulillah setelah pian gabung di politik, pian terpilih langsung lah. Alhamdulillah. Di periode pertama 2022 gabung, 2024 becalek, dan terpilih. Nah itu proses perjalanannya kayak apa tuh? Pian sisi lain mungkin pian sudah menyangka kah? Kayaknya terpilih aja aku nih kan? Atau kepercayaan diri pian nih kayak pada ini yang harus lo tahu nih kan? Mungkin balik ke belakang lah. Siap. Karena ini kan kada mudah juga nih mengambil keputusan untuk maju itu memang perlu proses, perlu keyakinan juga. Memang kan sebelumnya sebelum jadi di partai, ulun pernah jadi ketua HIPMI juga, pengusaha muda. Ulun lihat kekawanan di HIPMI itu memang banyaknya ke politik akhirnya nih. Banyak ke politik akhirnya kan. Sekarang nih ketua kita kan dulu waktu zaman ulun tuh Bahlil kan ketuanya, Pak Bahlil sekarang jadi menteri SDM. Banyak jebolan-jebolan HIPMI itu jadi orang politisi lah akhirnya kan. Politisi dan handal. Itu memberi pengaruh ke negeri ini kan. Ulun pertama kali tapi kada praktis. Kan di HIPMI kan memang kada politiknya lah. Tapi figurnya rata-rata sudah setelah lulus dari situ banyak. Nah cuman melihat di situ Unju masih belum yakin sebenarnya. Karena jadi tadi lah banyak hal yang harus dipikirkan. Yang mau ulun yakin itu adalah dua. Pertama waktu ulun jadi tim pemenangan Pak Abdul itu banyak berhubungan dengan masyarakat lah. Waktu itu ikut terjun kampanye. Jadi terjun langsung lah. Waktu itu ulun sebagai sekretaris tim Sidin. Jadi ulun banyak mendapatkan informasi akses kemana. Jadi seperti inilah kita orang tuh bercalon. Setelah ulun pikirkan kayaknya mampu aja kayaknya nih. Artinya percaya dirinya sudah ada nih kan. Melihat kekawanan di HIPMI itu jadi gini, setelah ikut tim pemenangan Pak Dodi juga merasa punya pengalaman lah, walaupun gak ada langsung seorang terjun, tapi sebagai membantu tim Sidin, ulun merasa ada pengalaman sedikit nih. Nah yang ketiga waktu ulun jadi tadi lembaga tadi yang konsultan tadi lah. Konsultan banyak kekawanan yang udah banyak berhubungan dan support mensupport kekawanan itu banyak mensupport ulun untuk maju. Walaupun ulun kada punya pengalaman kayak orang. Dan alhamdulillah mungkin Allah Ta'ala juga memberikan jalan, ulun diberi amanah ini. Sekarang ini ya gini nih kalau bahasa ulun tuh jadi beban juga nih bagaimana amanah orang ini bisa kita laksanakan dengan baik. Ulun berharap bantuan dari kawan-kawan yang dulu nyuruh tolong dibantu, jangan nyuruh aja lah. Dibantulah juga supaya ulun supaya bisa mengamanah amanah kan. Nah itu sih harapan ulun. Mantap. Jadi perjalanan pian ini kada semudah membalikan telapak tangan lah. Ada proses juga. Lain praktis ya pian tadi kan. Artinya dari perusahaan BUMN
salah satu perbankan tadi kan. Ya. Lanjut ke pentol. Kalau boleh tahu ulun pentolnya apa ngaran? Ini masih jalan lah sampai hari ini? Masih, tapi yang megang lain dulu lagi. Oh, yang megang lain pian lagi. Pentol Istiqamah tuh namanya dulu. Pentol Istiqamah lah. Dan masih ada sampai hari ini lah. Masih ada sampai hari ini. Oke, soalnya kan di berita tuh yang timbul kan mantan penjual pentol nih kan. Nggih. Jadi anggota dewan nih kan. Siap. Ini inspirasi bener nih kan. Itu fakta itu. Itu fakta. Artinya bujur nih lah. Bujur itu. Berarti tadi bujur lah. Mantannya. Mantan penjual pentol lah. Siap, jadi anggota dewan. Iya, Jadi ada wah bujur juga apa bila aja bujur pentol juga ada. Jadi nah jadi bagi yang betakon bujur sidin sama penjual pentol gitu nah. Kade berdusta ya kalau. Nggih, silakan dicek dalam video nggih. Terakhir. Nggih. Tadi pesannya untuk anak muda sudah Pian sampaikan kan di session kita sebelumnya. Nah di session ini ulah hendak Pian menyampaikan tadi bahwa anak muda itu jangan takut berpolitik gitu nah. Karena kita tahu seorang nih di tahun 2045 dan beberapa tahun ke depan kita akan menghadapi Indonesia emas. Betul. Ya kan artinya anak muda ini lebih banyak daripada orang tua nih kan. Nah artinya potensi kada menutup kemungkinan Balangan yang akan menjadi acuan negara nih kan. Karena IKN sangat parak kita ini. Jadi Balangan ini jadi salah satu kabupaten penyangga juga kan. Nah jadi ulun minta Pian untuk menyampaikan pesan kepada anak muda bahwa ayo melek sama politik gitu nah. Kalau kada tajun juga aja Pian kan paling kada paham gitu nah. Silakan waktu dan tempat silakan. Terima kasih. Ini sekali lagi kepada Ananda, Ading Andinda, kawan-kawan, anak muda Balangan, saatnya lah bubuhan Pian ikut di politik. Walaupun kada terjun langsung praktis, minimal melek dengan politik, paham lah dengan politik di daerah atau di tingkat nasional. Karena bonus demografi kita 2045 ini bubuhan Pian yang megang tongkat stafet kepemimpinan ke depan. Dan berharap bubuhan Pian orang-orang Balangan ini salah satu jadi pionir atau penyangga kepemimpinan nasional. Dan berharap ke depan adalah orang Balangan yang mungkin berkiprah jadi menteri kah? Amin. Jadi kepala badan apakah? Pusatnya lah. Ini harapan ulun. Demikian, semangat. Kami doakan. Amin. Terima kasih banyak Pak Dewan, Pak Saiful Arif dari Praksi Demokrat Dapil 1. Siap. Paringin Selatan dan Lampihong. Jadi kesan kakawanan, bila bertamu Sidin jangan kada ingat disapa, dirawa-rawa aja kita kan. Sidin insyaallah murah senyum aja gitu nah. Dan jangan takutan Sidin kada sombong. Sumpah kada sombong karena sudah kenal Sidin gitu nah. Dan beberapa kali pakai mobil Sidin juga sebagai kegiatan tuh kan. Amin. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Karena lain kali kita bertemu lagi, nanti kita ada pembahasan yang lain-lain lagi karena Sidin ini banyak konsep tentang bisnis ekonomi. Dan bagi anak-anak muda, komunitas yang ingin bertemu lawan Sidin, diskusi itu bisa karena hubungi Sidin langsung atau karena menghubungi Om Adit bisa juga. Iya bisa juga menghubungi ulun karena gesan menghubungkan lah Sidin. Terima kasih banyak. Salah hilap mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.